tidak ada tanggapan berarti ya mungkin tanggal 24 itu pun masih terjadi. Kita bersyukur tidak terjadi pergerakan karena efeknya akan besar sekali kalau itu terjadi dipaksakan, akan terjadi perlawanan. Tentu imbasnya akan ada korban, bisa takutnya. 2008 silam titik pelaksanaan pembangunan pasar Metro Mega Mall di X Kompleks Pertokoan atau areal taman parkir dengan pelaksana PT Nolimex Jaya. Dalam MOU antara pengembang PT Nolimex Jaya dan Pemkot dibuat sejak 2006 silam. Sejak itu terjadi pembuatan adendum 3 kali, yang kemudian dibuatkan surat perjanjian kerjasama. Dalam perjalanannya terjadi masalah hingga ke ranah PT UN. Hingga kini pun masih bermasalah dan belum jelas kepastian hukumnya. Terkesan tarik ulur dari pihak Pemkot dengan pihak pengembang Metro Mega Mall. Sekian lama berjalan, era pimpinan daerah Tairin Johan kembali mengarahkan kelanjutan pembangunan Metro Mega Mall di areal pusat pertokoan shopping. Per 15 Januari 2021, melalui Dinas Perdagangan melayangkan surat instruksi pengosongan areal hingga 24 Januari 2021. PT Nolimex Jaya akan melakukan pemagaran. Surat instruksi yang ditandatangani PJ Sekda Misnan tersebut diedarkan ke seluruh pedagang dan mendapat kecaman dari pedagang. Jika Pemkot dengan Nolimex Jaya tetap memaksa kehendak melakukan pemagaran, pedagang akan melakukan perlawanan dan dipastikan akan ada korban. Demikian disampaikan Ketua Perhimpunan Pedagang Pasar Pusat Pertokoan Shopping Kota Metro, Sultan Pahliaman. Terkait surat pemberitahuan ke-6 Pemkot Metro yang ditandatangani PJ Sekda Misnan, pihak pedagang terutama P5 pada prinsipnya tetap menolak. Karena sebelumnya belum pernah ada pembahasan tentang di mana nantinya pedagang ditempatkan setelah pengosongan. Kemudian terkait situasi masalah hukum yang ada tentang lahan yang akan dibangun tersebut sampai saat ini belum tuntas secara hukum. Kemudian sehubungan saat ini masih masa pandemi COVID-19 dan Kota Metro masuk zona merah. Pihak keamanan terlalu memaksakan kehendak dalam hal ini. Inilah lokasi pasar shopping atau pusat pertokoan shopping Kota Metro yang pada tanggal 24 nanti akan segera dilaksanakan pembangunan pagar untuk pembangunan ruko di area ini. Ya, bagaimana dengan reaksi pedagang dari perwakilan ketua pedagang sendiri? Kita akan lakukan wawancara. Siapa? Kalau tanggapan dari kita tentang surat Ya. ke-6 teguran dari Dinas Perdagangan ya, karena ini ditandatangani oleh Pak Sekda sendiri. Pada prinsipnya kami pedagang tetap menolak karena satu, belum pernah ada pembahasan tentang tempat di mana ditempatkan pedagang yang akan dikosongkan itu. Kedua, situasi fakta masalah hukum yang ada tentang lahan yang mau dibangun itu sampai hari ini belum clear secara hukum. Artinya kita yang selama ini bermasalah itu belum ada jawaban langsung dari wali kota. Ini format hukumnya apa, walaupun itu ada adendum ketiga tapi belum persoalan dari putusan MA itu belum tuntas. Yang ketiga, masalah ini suasana COVID masih zona merah, jadi saya berharap jangan sampai menambah klaster baru dengan adanya warga yang tidak makan. Selama ini warga yang tidak bekerja saja diberi subsidi oleh pemerintah untuk bisa makan. Sementara pedagang yang ada ini bisa cari makan sendiri, kok malah diusir kan? Otomatis mereka tidak akan bisa makan tuh hidup istrinya kan? Otomatis imun akan menurun dan akan terjadi klaster baru dengan adanya COVID yang mana. Ini kan punya risiko yang bertentangan dengan undang-undang tentang bencana COVID-19 ini kan gitu. Jadi di sini pihak keamanan kayaknya terlalu memaksakan kehendak seperti kayak dari pihak polisian atau dari yang merasa membackup atau akan bahasanya mereka menjaga kebijakan pemerintah. Tapi sehingga dari pedagang menolak karena semua perlakuan itu belum ada dialog atau keputusan yang disepakati. Ada rapat Pak.
Belum sama Untuk, sekali. relokasi atau penempatan atau alasan apapun sampai hari ini belum ada rapat khusus tentang mengenai hal itu. Adanya cuma diusir atau akan dipagar untuk akan diukur sesuai kehendak yang mereka inginkan. Berarti sebelum surat dilayangkan kepada pedagang itu pemerintah sebelumnya belum pernah mengajak untuk berdiskusi dengan pedagang sendiri untuk pemagaran tersebut. Belum pernah tuntas, terutama sudah berapa kali ada pertemuan tapi tidak pembahasannya tidak ke sana ya, artinya tidak membahas masalah di kosongan taruh di mana, mau di apa itu belum ada. Jadi baru bahasnya masalah tentang akan dipagar. Jadi pemecahan masalahnya belum pernah terjawab oleh pemerintah. Berarti belum ada solusi ya? Belum ada solusi. Kemudian kemarin ada informasi juga yang masuk ke Lampung saya bahwasanya pedagang khususnya dari P5 itu mengirimkan surat dengan pemerintahan. Ya. Itu ada jawaban belum, Pak? Sampai hari ini kebetulan belum ada jawaban. Belum Kita sudah kirimkan semua ke Forkopimda tembusannya dan hari ini belum ada tanggapan. Jadi kalau memang tidak ada tanggapan berarti ya mungkin tanggal 24 itu pun masih terjadi. Kita bersyukur tidak terjadi pergerakan karena efeknya akan besar sekali kalau itu terjadi dipaksakan, akan terjadi perlawanan. Dan itu imbasnya akan ada korban bisa takutnya. Jadi harapan kita untuk ke pemerintah sendiri seperti apa, Pak? Harapan kita karena ini posisi satu masih bencana COVID-19, kedua karena ini transisi masa pemerintah lebih baik ditunda dulu sampai ke pemerintah yang baru yang dilantik. Kenapa? Untuk pertanggungjawabannya lebih jelas. Karena tidak lempar atau tidak overacting lagi dengan versi yang lama dengan yang baru. Jadi supaya putusannya lebih dipertanggungjawabkan karena ini sudah masa berakhirnya untuk pelantikan Februari kan daerah bahwa jangan sampai terjadi kerumunan ya. Itu akan terjadi kalau memang dipaksakan. Kenapa? Otomatis semua pedagang shopping akan mempertahankan tempat yang akan digusur itu. Nah, di sini akan terjadi kerumunan. Berarti yang salah siapa? Pemerintah yang mengundang atau memancing kerumunan. Jadi nggak salahkan masyarakat karena pemerintah yang memancing. Jadi supaya saya berharap dari pihak pemerintah bisa mengkalkulasi atau menghitung ulang efek dari akibat kerumunan itu. Pak langsung tidak aktif lagi, Pak. Kalau akan dipagar mereka itu sebetulnya hanya sebagian wilayah shopping digunakan dipagar itu untuk kepentingan ada salah satu pemanfaatan dari PT Nolimek atas dasar tukar guling. Nah ini yang mau kita permasalahkan, dari mana dasar hukum tukar guling itu. Nah, jadi kalau memang ini adalah hukum negara berdasarkan hukum undang-undang, ya pemerintah coba jabarkan hukum undang-undang sama-sama ditegakkan. Iya betul, sama-sama. Soal pembangunan pasar atau apapun bentuknya, kami pedagang siap untuk mendukung pembangunan kota metro. Tidak boleh. Nah, tapi selagi ada pelanggaran hukum dari pemerintah sendiri, siapa yang melanggar hukum itu sendiri? Jadi dari pedagang sendiri tidak menolak, artinya akan pembangunan tersebut atau selalu akan tetap mendukung, Pak ya? Iya. Pada prinsipnya kalau dalam pembangunan di kota metro atau terminal pasar shopping untuk dibangun, selagi itu memang sesuai dengan prosedur hukumnya, kami siap. Dan komunikasi kita siap. Kenapa? Metro harus maju. Benar. Dan masyarakatnya juga harus maju, ekonomi harus berjalan. Tapi kalau udah terjadi penyimpangan hukum, berarti kan pemerintah sudah mengajarkan yang hukumnya nggak benar juga dong. Ya, benar. Cukup. Terima kasih. Kalau mau nomor salah satu dari pasar ini mau nomor kemana?